Melihat gayanya udah jelas pasti akan beda dari Trump. Trump memang sempat friendly dengan Tiongkok, tapi di menjelang akhir masa kepresidennya, dia menjadi sangat kasar dan sangat agresif. Dan itu lebih karena politik, karena dia ingin menunjukkan kepada konstituen dalam negerinya bahwa dia itu tough terhadap Tiongkok dan bahkan dia bisa membuat Tiongkok bertekuk lutut pada dia gitu, yang tentunya tidak terjadi. Nah, sekarang tahun politik sudah berubah ya, sudah ada pemenangnya, dia punya waktu 4 tahun ke depan dan lain sebagainya. Jadi Biden lebih leluasa untuk menangani Tiongkok. Dia pastinya akan keras, akan kompetitif terhadap Tiongkok ya, karena itu adalah mood politik di Amerika dan juga mood ekonomi. Tapi dia akan, menurut saya, melakukan cooling off ya terhadap trade tension, dan juga saya rasa dia akan memulai dengan langkah-langkah di mana dia bisa menunjukkan bahwa Amerika itu bisa mendapatkan konsesi dari Tiongkok. Mungkin dengan film-film Hollywood bisa masuk ke Tiongkok. Ya, kalau ini terjadi, dia bisa menjualnya ke dalam negeri. Dia menyatakan saya bisa melakukan ini. Tiongkok bisa ngalah sama kita. Setelah itu ada give and take-nya. Ya, give and take selanjutnya apa? Kita harus lihat ya, dan juga untuk climate change misalnya, ini bisa jadi area baru antara Amerika dan Tiongkok untuk bekerja sama, ya, karena mereka mempunyai kepentingan yang sama, dan kalau strategi mereka bisa diselaraskan, ini juga bisa merubah suhu hubungan antara Tiongkok dan Amerika. Jadi kita lihat saja, masih terlalu awal. Tapi prediksi saya memang salah satu langkah politik luar negeri besar Biden adalah dalam kaitannya dengan Tiongkok. Dan mungkin ASEAN atau Asia Tenggara masih harus nunggu setelah itu. Baik. Kita ketahui juga Dr. Dino bahwa Menteri Keuangan di pemerintahan Joe Biden ini kembali mengatakan bahwa China atau Tiongkok masih menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Anda melihat potensi dan juga resiko dari perang dagang ini kembali memanas di tahun 2021 ini seperti apa? Seberapa besar resikonya, Dr. Dino? Wah, sebetulnya memang bukan hanya di Kementerian Keuangan, tapi banyak anggota tim ekonomi dan tim politik luar negeri Biden yang orang China skeptik ya, yang curiga dengan Tiongkok ya, dengan China dan sentimen dan lain sebagainya gitu lah. Kalau menurut saya sih, ini is a complicated time for international relations, dan banyak negara-negara di kawasan termasuk Indonesia yang merasa, ayo Amerika dan Tiongkok kamu bekerja sama lah gitu ya. Ini susah bagi kita semua, right? Kita harus kerjasama untuk COVID, kita harus kerjasama untuk ekonomi, pemulihan ekonomi, kita harus kerjasama untuk climate change, untuk terorisme dan lain sebagainya gitu, right? We really not interested in this rivalry, right? Mudah-mudahan pemerintah Indonesia dan ASEAN ya, dan Asia juga bisa dengan lantang menyatakan ini kepada Washington, right? Dan juga kepada Beijing gitu, right? Karena selama ini agak malu-malu gitu, right? Agak sungkan gitu, mungkin karena mereka superpower dan lain sebagainya. Tapi the power of our credibility lies in our honest and credible assessment of international relations. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.